Gelombang unjuk rasa terus bergejolak di berbagai kota di Iran. Warga geram karena inflasi meroket dan ekonomi terpuruk di bawah pemerintahan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Per 12 Januari, protes tersebut telah menyebabkan sedikitnya 500 orang tewas berdasarkan laporan Human Rights Activist News Agency berbasis di Amerika Serikat. Unjuk rasa warga Iran ini telah bergulir sejak 28 Desember lalu. Sementara itu, sedikitnya 10.000 orang ditangkap dari pantauan di 186 kota di seluruh 31 provinsi Iran. Di tengah gejolak protes kian panas, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertimbangkan tindakan terhadap Iran karena demonstrasi menewaskan ratusan orang. Well, if they do that, we'll consider things targets that they would believe. If they do that, we will hit them at levels that they've never been hit before. They won't even believe it. I have options that are so strong. So, I mean, if they did that, it'll be met with a very, very powerful force. Merespon unjuk rasa warga, Presiden Iran Masoud Pezeshkian berjanji berupaya memulihkan stabilitas ekonomi. Sementara itu, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengecam aksi demonstran yang disebut membahayakan keamanan nasional. Ia menuding sejumlah demonstran mencoba menyenangkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. شب در تهران در بعضی جایی دیگه یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای اینکه دل رئیس جمهور آمریکا خوش بیاد. Kini, unjuk rasa besar-besaran mendukung pemerintah juga bergulir di berbagai wilayah Iran. Parlemen Iran memperingatkan fasilitas militer Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah akan jadi sasaran jika Amerika Serikat menyerang Iran. Sebelumnya pada Juni 2025 lalu, Amerika Serikat sempat menyerang sejumlah fasilitas nuklir di Iran saat konflik negara tersebut dengan Israel. Dan kita bahas lebih dalam terkait unjuk rasa besar-besaran di Iran dan ancaman intervensi dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran periode 2012-2016, Dian Wirangjurith, dan pakar hukum internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Prof. Hik, Pak Dian. Selamat malam, Mas Radi. Selamat malam, Mas Radi. Selamat malam, pemirsa. Baik, saya ke Prof. Hik dulu, Prof. Hik. Dalam perspektif hukum internasional, apakah tindakan aparat Iran ini yang sekarang cenderung represif begitu ya terhadap warganya ketika melakukan aksi unjuk rasa, ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat atau tidak, Prof. Hik? Ya, yang tentu kita belum tahu ya, karena kalau menentukan bahwa ini pelanggaran HAM berat atau tidak itu nanti di pengadilan. Tetapi yang pasti adalah ada demonstrasi yang pemerintah setempat hendak melakukan penertiban, ya, dan ini merupakan masalah domestik di negara tersebut yang tentu kita harus hormati. Tentu kalau misalnya tindakan-tindakan yang dilakukan ini melebihi dari yang seharusnya, nah itu ada kemungkinan bahwa ada dugaan pelanggaran terhadap HAM, bahkan juga pelanggaran terhadap aturan-aturan yang berlaku di negara Iran tentunya, meskipun itu dilakukan oleh aparatnya. Tapi sebaliknya juga dari masyarakat tentu tidak diperbolehkan melakukan tindakan vandalisme, ya. Sama kok seperti kita di Indonesia juga seperti itu. Ketika ada demonstrasi yang menggunakan kekerasan dan lain sebagainya, tentu aparat akan mencoba untuk mengatasi permasalahan ini. Tapi sekali lagi, ketika terjadi bentrok antara masyarakat dengan aparat ini yang kemudian bisa memunculkan korban seperti itu. Apa yang menarik, ini pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kembali mengusik dalam tanda kutip mengusik begitu ya konflik yang terjadi di dalam negeri di Iran begitu. Juni lalu Amerika Serikat kalau kita ingat sudah jadi backing Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Nah, sekarang Donald Trump ancam serang Iran karena korban tewas terus berjatuhan. Apa yang Anda baca dari niat Donald Trump kali ini? Apakah juga ada
dasar hukum internasionalnya ketika Donald Trump berbicara soal ini? Ya, kalau Donald Trump menginginkan agar terjadinya regime change. Kenapa regime change ini penting bagi Iran? Karena menurut Presiden Trump, kalau Ayatollah ini bisa diturunkan dan kemudian diganti oleh putra dari Shah Iran, yaitu Reza Pahlavi, ya, Ya. itu maka Iran tentu haluan politik negaranya akan berubah. Yang tadinya memusuhi Amerika Serikat menjadi mungkin bersahabat dengan Amerika Serikat seperti pada masa Shah Iran, bahkan juga yang sekarang ini tidak mengakui hubungan diplomatik dengan Israel itu akan kemudian mengembalikan posisi hubungan diplomatik seperti pada waktu Shah Iran. Jadi ini yang diinginkan oleh Presiden Trump sama seperti yang dia inginkan di Venezuela seperti itu. Oke, saya ke Pak Dian. Pak Dian, gejolak di Iran ini kan bukan hanya pertama kali ini saja terjadi. Sebenarnya sudah tereskalasi sejak dulu kala begitu. Banyak beberapa masyarakat di Iran yang ya tidak sepaham dengan pemerintahan begitu ya, yang dianggap terlalu otoriter dan sebagainya. Nah, saya ingin tanyakan juga, kalau menurut pengamatan Anda selama ini, seberapa dalam ketidakpuasan masyarakat Iran dan apa sebenarnya pemicu utama ledakan aksi massa kali ini, Pak Dian? Terima kasih, Mas Radi. Ini cara melihat Iran ini jangan hanya sepotong kejadian saat ini. Demonstrasi bukan barang baru. Nah, ketika saya masih di sana pun demonstrasi juga ada. Kunci yang berbeda, tapi khusus adalah kesulitan ekonomi yang dialami akibat sanksi. Tapi kita lihat begini, ketika 1979 ada revolusi, itu adalah perubahan sebuah rezim monarki absolut yang semua raja yang ketika itu menyalahgunakan sehingga rakyat yang ada pada waktu itu masih mengagungkan revolusinya karena membalikkan hakikat rakyat. Tapi setelah masalah nuklir muncul 2002, yang sekarang demokrasi itu mereka tidak mengalami masalah perbedaan di bawah mereka yang hanya tahu hidup tapi menyalahkan pemerintah. Padahal hidup berat ini disebabkan oleh sanksi bertubi-tubi yang pernah dilakukan terhadap negara dunia oleh Amerika dan sekutunya. Pak Dian, mohon maaf saya potong, sambungan komunikasi Anda agak kurang jelas. Kami coba perbaiki dulu sambil perbaiki. Tadi yang saya tangkap bahwa revolusi di Iran ini sudah terus terjadi dari tahun ke tahun, dari periode ke periode. Kita akan perbaiki sambungan komunikasi Pak Dian sambil menunggu. Kami akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kami akan segera kembali.